Bismillahirrahmanirrahim. Wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma arham sudurana wa sudura ahlina bi khairil imani bika wa bi jamil tawakkul alaika. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Nah, para ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kabarnya? Sehat semuanya. Enggak ada yang kurang ya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, insya Allah dengan izin Allah kita mulai pelajaran kita dengan menggunakan kitab saja. Kalau kemarin harusnya sudah agak lama. Ya, temanya nanti Bapak Ibu bisa mendapatkan bukunya, yaitu tentang tadabbur kisah Quran, mentadabburi kisah-kisah yang ada di dalam Al-Quran. Kita ingin lebih menelisik, ingin lebih masuk mendalami isi kandungan Al-Quran. Dan referensi yang kita gunakan adalah ya modelnya seperti ini. Nah, ini nanti bisa dicari kitabnya. Dan ini banyak faedah yang kita bisa petik ya. Pakai bahasa Indonesia sederhana, tapi setiap kalimatnya mengandung makna yang sangat mendalam. Ya, merujukannya Al-Quran karena sifatnya tadabbur ayat-ayat Al-Quran, kisah-kisah dalam Al-Quran, maka banyak dinukilkan pendapat-pendapat ahli tafsir. Ya. Ini bisa didapatkan tadabbur kisah Quran ini menyelami 476 faidah. 476 faidah. Kalau sekali pertemuan satu faidah berarti berapa tahun, Pak? Nah, ini kami ingin menggambarkan tentang bagaimana mukjizat Al-Quran. Nanti kita akan pelajari di sini bagaimana bukti atau fakta keajaiban atau mukjizat Al-Quran. Jadi menyelami 476 faidah dari 10 kisah dalam Al-Quran. Itu baru 10 kisah. Nah, itu baru dari aspek dari tadabbur versi ulama-ulama tafsir. Belum nanti versi-versi yang lain. Jadi sangat mendalam sekali. Pertama kami ingin memulai dengan membacakan prakata penulis, karena disinilah kita akan mengetahui kedalaman keilmuan sang penulis ataupun penggambaran tentang bagaimana kedalaman kandungan Al-Quran Al-Karim. Bismillahirrahmanirrahim. Di dalam sebuah nasihatnya, salah seorang sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu sahabat yang agung radhiyallahu anhu yang bernama Abdullah bin Mas'ud. Sahabat Abdullah bin Mas'ud, beliau memberikan satu nasihat yang sangat menarik dan mungkin belum pernah kita dengar. Beliau mengatakan, barang siapa yang menginginkan ilmu, yang ingin ilmu,
maka hendaklah dia mengkaji Al-Quran. Kalau pengen punya ilmu, maka kajilah Al-Quran. Kenapa? Karena di dalam Al-Quran itu terdapat ilmu orang-orang dulu sampai orang terkemudian. Itu semua terangkum di Al-Quran. Dari awal penciptaan langit sampai nanti manusia terakhir, semua ilmunya itu terangkum di Al-Quran. Jadi kalau orang itu sudah punya Al-Quran, itu Masya Allah berarti menguasai ilmu zaman dulu, zaman sekarang, dan yang akan datang. Maka bersyukurlah bagi yang sudah punya hafalan. Meskipun hafalnya juz 30 itu berarti berapa perempat Pak? Berapa persen menguasai itu? Juz 30. Maksudnya ini juga motivasi buat kita agar supaya ya setidaknya juz 30 itu dihafal. Setidaknya sehari dibaca Arabnya, juga dibaca artinya. Dan yakinlah setiap kali kita membaca artinya akan selalu menemukan hal yang baru. Ingat kalimatnya, setiap membaca artinya ini, belum Arabnya. Kalau Arabnya lebih dasar lagi. Akan menemukan hal-hal yang baru, meskipun itu juga yang dibaca. Kalau bahasa kita kan yang dibaca ya juz 30 juz, ya itu saja. Tapi akan selalu menemukan hal yang baru. Kenapa? Nah, kenapa? Kok selalu menemukan hal yang baru? Ini yang perlu kita kaji, kita perlu telisik ya. Kenapa sampai bisa selalu menemukan hal yang baru? Nah, saya harus sampaikan di antara bentuk alasannya. Kenapa? Setiap kali membaca Al-Quran, baik Arabnya ataupun bahasa Indonesia akan selalu menemukan hal yang baru. Itu dasarnya, alasannya adalah nanti disampaikan di sini. Abu Thayyib Al-Makki rahimahullahu ta'ala, beliau menyebutkan, jadi sebagian ulama syekh-syekhnya ya. Dan Abu Thayyib ini menulis, sebagian ulama kami mengatakan setiap ayat memiliki 60.000 pemahaman. Setiap ayat memiliki apa? 60.000 pemahaman. Katakanlah satu ayat, Alif Lam Mim, dzalikal kitabul la raiba fihi hudan lil muttaqin. Ayat keduanya, ayat pertamanya nggak usah dihitung, karena itu Allah yang Maha tahu maksudnya. Ya, al-huruf al-muqatta'ah. Dzalikal kitabul la raiba fihi hudan lil muttaqin. Pertanyaannya, nah ini renungan ya, berapa kali kita sudah membaca ini? Gak usah jauh-jauh lagi. Surah Al-Fatihah saja. Alhamdulillahirabbil alamin. Udah berapa kali kita baca? Dari akhir balik sampai sekarang. Ngitungnya sangat amat banyak. Pertanyaannya sudah berapa faidah? Hanya satu ayat. Satu ayatnya 60.000. Kira-kira kita sudah berapa ribu? Atau berapa ratus? Atau berapa puluh, atau berapa satuan, apa satuan ini? Coba, itu tantangan luar biasa Bapak sekalian. Makanya kalau orang semakin membaca, semakin tenang hatinya, ya karena kedalaman maknanya juga memberikan satu pengaruh terhadap jiwanya. Nah, kalau kita baca Al-Quran kok tidak meresap, tidak menggetarkan, paling kan nanti ada sifat di surat Al-Anfal itu setidaknya merinding. Itu kalau nggak merinding berarti ada sesuatu yang perlu dievaluasi, ada yang error dalam ruhiyah kita. Ya, kan lagi dalam setiap ayat itu memiliki 60.000 pemahaman, faidah makna. Dan apa yang belum difahami, nah ini, dan apa yang belum difahami itu jauh lebih banyak. Contoh yang lain, di Al-Arba'in
hadis yang ke-25 itu disebutkan tentang fadlullahi ala ibad, keutamaan karunia Allah kepada hamba-hambanya. Di antaranya adalah menggambarkan bagaimana karunia Allah itu sangat luar biasa. Seandainya manusia pertama dan manusia terakhir berkumpul, jin pertama, jin terakhir berkumpul di satu tempat yang tinggi dan lapang, masing-masing minta mohon kepada Allah, maka Allah akan berikan setiap permintaannya itu. Dan itu tidak mengurangi perbendaharaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Nabi menyampaikan, apa yang Allah kasih itu seperti seorang yang mencelupkan jarum ke laut lalu diangkat lagi. Itu lebih banyak yang nempel di jarum atau lebih banyak yang baru sebatas itu. Perbendaharaan kekayaan Allah berikan kepada hambanya yang kalau seandainya makhluk pertama terakhir, jin pertama terakhir berkumpul, kira-kira berapa miliar? Itu perbendaharaan Allah baru kasih setetes itu. Air lautnya masih banyak karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kalau Allah nggak diminta, Allah marah. Karena kita memang manusia yang butuh. Kita lemah, butuh yang lebih mampu. Tentu yang kita minta dalam aspek akidah adalah minta yang serba maha. Dan itu dijelaskan di surat ke-35 ayat yang ke-15. Ayat yang ke-15. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ya ayyuhan nasu antumul fuqara'u. Ya panggilan ayyuhan nas secara umum manusia. Kalau kita ingin mengetahui siapa yang dimaksud dengan kalimat manusia ini, maka bisa merujuk kepada ayat yang ke-21 di surat Al-Baqarah. Ya ayyuhan nasu budu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai manusia, masing-masing pakai an-nas. Kalau kita ingin mengetahui siapa yang dimaksud dengan an-nas di ayat yang ke-21 di surat Al-Baqarah, maka penjelasannya disebutkan di ayat pertama sampai yang ke-20. Urutannya begitu. Ayat pertama sampai ayat yang ke-20. Ayat 1 sampai ayat 6 itu orang mukmin. Ayat 7, ayat 8 itu adalah orang kafir. Ayat 9 sampai ayat yang ke-20 itu orang munafik. Al-Quran ingin menggambarkan bahwa isi manusia itu tipenya 3. Kaum mukmin, kafir, dan orang munafik. Ya, kafir dengan berbagai macam bentuk jenisnya, orang munafik juga dengan berbagai macam bentuknya. Orang mukmin juga begitu. Ya, sama. Intinya 3 ini tipenya. Jadi klasifikasinya 3, hanya 3. Ya, posisi kita ini alhamdulillah yang pertama ya. Alhamdulillah. Mudah-mudahan sampai wafat. Ya, nggak cukup amin. Ya, mudah-mudahan sampai wafatkan sampai husnul khatimah. Jadi nanti kalau kita mengatakan sampai meninggal, jangan sampai meninggal, sampai husnul khatimah saja. Karena itu bagian doa. Karena meninggal belum tentu husnul khatimah. Kalau husnul khatimah, insya Allah pasti meninggal. Ya sudah meninggal gitu. Nah itu. Kembali ke surat 35 ayat yang ke-15. Jadi kalau kita ingin tahu, ya ayyuhan nas, wahai manusia. Nah di situ kemudian disebutkan sifat manusia ini. Dan ini berlaku untuk semuanya. Berlaku untuk semuanya. Berlaku untuk orang mukmin, berlaku untuk orang kafir, berlaku juga orang munafik. Al-fuqara, apa sifat manusia yang Allah panggil ini? Al-fuqara. Allah ingin menyebutkan jati diri hakikat manusia bahwa kalian itu adalah al-fuqara. Al-fuqara itu kalau kita kenal bahasanya fakir miskin. Berarti kalau fakir miskin butuh yang kaya, butuh orang yang lebih mampu. Ya, antumul fuqara, kalian semua fakir. Nah, ada penjelasan yang disampaikan oleh
Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah ta'ala itu sangat bagus sekali. Dalam tafsirnya itu ada sekitar 15 sampai 20 maksud daripada kalimat fakir itu. Yang pertama diantaranya adalah dari tidak ada menjadi ada. Siapa yang mengadakan? Allah Subhanahu wa ta'ala. Lahir hanya bisa nangis, kemudian renungan akhirnya punya ilmu, bisa tertawa dan sebagainya. Siapa yang buat siklus seperti itu? Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari muda perjalanan bayi dewasa dan sampai usia sekarang sampai sebentar lagi akan kembali kepada Allah. Yang memperjalankan seperti itu, sunatullah seperti itu siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari sakit kemudian sembuh, siapa yang menyembuhkan? Dari tidak punya apa-apa kemudian punya sesuatu, siapa yang membuat itu semua? Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Yang memampukan kita untuk bisa ibadah siapa? Yang menyelamatkan dari mara bahaya siapa? Dan itu pertanyaan-pertanyaan muncul. Itu disebut ada kita 15 sampai 20 pertanyaan yang menyebutkan tentang identitas dan hakikat manusia itu sebenarnya memang butuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kenapa manusia itu butuh kepada Allah? Nah, dijelaskan sifat Allah, wallahu wal ghani, maha kaya. Kayanya seperti tadi itu. Jadi saat ini semua kumpul hanya dikasih semua Allah kasih itu baru tetesan yang jatuh dari jarum tadi. Sedikit, banyak kita jangan kok nggak dikasih kayaknya Allah nggak mau kuasa, ya jangan gitu. Itu namanya seudon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di surat Al-Fatah ayat yang ke-6 itu nanti saya disebutkan. Bahkan ancamannya adalah dikategorikan seperti orang musyrik atau orang munafik. Jadi orang kalau seudon kepada Allah itu dimasukkan dalam kategori kalau nggak seperti orang musyrik berarti orang munafik. Dan keduanya diancam dengan ancaman yang sangat berat. Wa yu'adzibullahu al-munafiqina wal munafiqat wal musyrikina wal musyrikat al-dhanina billahi dzannasaw. Ya Allah mengadab orang munafik laki perempuan, orang musyrik laki perempuan karena kebiasaan karakter pribadi yang suka prasangka. Ya, prasangka apakah yang menjadikan mereka mendapatkan punishment seperti itu? Dzannasaw, prasangka buruk. Ya, prasangka buruk. Na'udzubillah min dari la haula wala quwwata illa billah. Jadi Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kembali kepada tadi ya, kembali kepada muqaddimah kata panitia. Kata penulis sekali lagi, barang siapa yang menginginkan satu ilmu maka adalah dia mengkaji Al-Quran, karena di dalamnya terdapat ilmu orang terdahulu dan ilmu orang terkemudian. Contoh di Al-Quran ada kisah, ada peristiwa di mana pada keduanya ada pelajaran penting yang bisa diambil. Contoh, kisah-kisah yang ada dalam Al-Quran itu akan selalu berulang kembali, Bapak Ibu sekalian. Ya, kalau dibuat siklus segitiga, pertama ada masalah. Kemudian yang kedua ada sumber masalah. Yang ketiga ada problem solusinya. Al-Quran memberikan itu. Al-Quran mengisahkan tentang satu problem, juga menyebutkan sumber masalahnya dari mana, lalu kemudian memberikan solusi. Kenapa demikian? Karena Al-Quran menjadi petunjuk bagi semua manusia. Nanti kita sebutkan di sini. Ya. Setelah kita sebutkan di sini, kita akan buat contoh ya dari generasi ke generasi, masalahnya apa,
problemnya apa, sumbernya dari mana, solusinya seperti apa. Baik, jangan lupa ini ya. Jadi Abdullah, sahabat Abdullah bin Mas'ud itu memberikan gambaran seperti itu. Berarti mulai hari ini semangat belajar Al-Quran, semangat lebih mendekat kepada Al-Quran, lebih 1000 langkah maju untuk lebih dekat memahami, mendalami Al-Quran. Bagi ilmu sangat dasar loh ini, dan menjanjikan kebaikan dunia dan akhirat. Kalau kamu punya strategi ini, bisnismu akan melejit, harganya 20 juta, kira-kira dibeli nggak? Ada motivator tung ya, siapa itu? Itu sekali ikut Pak, itu 25 juta. Dan laris manis. Kenapa? Visinya untung dan untung. Ada keuntungan dunia. Belum tentu ya membawa kepada keuntungan. Tapi mindsetnya yang jelas adalah keuntungan dunia. Nanti ada ilmu yang dijamin memberikan keuntungan dunia sampai akhirat. Itu nggak dikejar, belajar aja malas. Saya nggak ngomong di sini loh Pak. Itu ogah-ogahan, susah, banyak alasannya. Diajak itu langsung muncul alasannya 100. Coba kalau manfaat dunia, puluhan juta, puluhan miliar itu dibeli itu Pak, konsep-konsep kayak gitu. Pengennya berhasil. Padahal itu ciptaan buatan manusia yang nggak ada jaminan. Kalau ada yang mengatakan jamin, kayak Tuhan saja. Padahal Allah saja berfirman, wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika, jangan kau katakan pasti berhasil. Makanya rata-rata Pak, ini berdasarkan riset pengalaman, tapi akan menjamin. Ya ada hasilnya, ya ada. Tapi tidak boleh menjamin 1000. Nanti banyak kesalahan ya, akhirnya jatuh, membanggakan diri. Ini yang jadi masalah. Nah, Bapak Ibu sekalian, apa yang disampaikan oleh sahabat Ibnu Mas'ud tersebut di atas itu juga dikuatkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala. Dia adalah murid Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala. Beliau pernah menyebutkan sebuah pernyataan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan kitabnya itu sebanyak 104. Berapa? 104. Di mana seluruh makna yang ada di 104 kitab ini terangkum di 3 kitab. Dan kita tahu bahwa setiap Nabi Rasul itu selalu ada wahyu, panduan, petunjuk yang relevan pada zaman itu. Masalahnya apa di zaman itu? Solusinya seperti ini. Nah itu terus sebanyak kurang lebih 104. Dari 104 ini seluruh maknanya terangkum pada 3 kitab. 1 kata beliau, kitab Taurat Nabi Musa, kitab Injil kepada Nabi Isa, dan yang ketiga Al-Quran yang terakhir. Ya, Al-Quran terakhir. Dan seluruh makna 3 kitab ini itu ada pada kitab Al-Quran. Bahasanya singkat, padat, maknanya sangat luar biasa. Kalau kitab-kitab sebelumnya itu hanya relevan, bisa diterapkan di zaman itu saja, tapi Al-Quran sejak Nabi Muhammad sampai akhir zaman. Maka tentu Al-Quran harus menjadi solusi. Hukumnya relevan, diterapkan di setiap zaman, di setiap tempat, di mana dan kapan saja. Karena dia merangkum
Ya, karena dia merangkum, dan ayat Allah di surah Ali Imran menyebutkan watil kal ayyamu nudawiluha. Ini kaitannya dengan perang Uhud. Ya. Bahwa kemenangan, kekalahan itu dipergilirkan oleh Allah. Nggak selamanya orang itu naik, nggak selamanya orang itu selalu di bawah. Kadang naik, kadang turun. Ada yang naiknya terlalu naik, ada yang turunnya terlalu turun. Jadi intinya nggak semuanya selalu begitu. Ya. Keistiqomahan pun demikian, Bapak Ibu sekalian. Apa selamanya kita baca Al-Quran? Enggak kan? Kadang-kadang lupa, kadang-kadang lalai. Apa selamanya kita zikir? Enggak juga. Apa selamanya kita taklim? Enggak juga. Kadang-kadang. Nah itu kalau pergilirkan. Ya. Apa semuanya terus muda? Enggak kan? Oh faktanya sudah tua. Apa selamanya tua? Ya enggak, semakin tua sesuai dengan umur. Seperti itu. Watilkal ayyamu nudawiluha. Jadi Al-Quran merangkum, ya, merangkum semua peristiwa-peristiwa yang telah ada sebelumnya, kisah-kisah, peristiwa dan sebagainya untuk dijadikan sebagai pedoman, petunjuk bagi umat ini. Nah ini ya, jadi ada berapa tadi? 104 kitab yang Allah turunkan, 104 terangkum pada 3 kitab, 1 Taurat, Injil, Al-Quran. Dari semua ini terangkumnya di Al-Quran. Maka wajar kalau Abdullah Ibn Mas'ud mengatakan kalau ingin tahu ilmu orang-orang dulu dan yang akan datang itu semua ada di dalam Al-Quran Al-Karim. Maka berbahagialah ya orang yang punya Al-Quran, punya pemahaman dan sebagainya. Maka orang yang belajar dan mengajar Al-Quran itu sangat dimuliakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena dasarnya seperti ini. Khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allama. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar dan mengajarkan Al-Quran. Maka fasilitator yang memberikan fasilitas kepada penghafal Quran itu juga nilainya sangat tinggi. Makanya berbondong-bondong. Sekarang itu banyak rumah Quran, takbir yang mudah-mudahan tergerak seperti ini. Insyaallah tabarakallah. Ya, jadi semangat kalau ini ya belajar Al-Qurannya. Ini tafsir ada kan? Acara tafsir? Ada. Yang hadir berapa ribu? Lebih banyak yang ikut taksim atau ikut taklim? Taklim ya. Kenapa taklim kok lebih disukai daripada taksim? Kalau taksim ketahuan aslinya. Kalau taksim ketahuan aslinya. Apalagi kalau punya karakter yang malu-malu, gengsi, ego, malu mosok temannya masih muda, kita tua, terus belum bisa lagi, apa kata mereka? Tak ngomongin itu gak iso mau jadi, gak usah malu Bapak Ibu sekalian. Ya pada rumah masalah, yang penting adalah masih ada waktu. Tidak ada istilah terlambat. Kalau kami menyampaikan tidak ada istilah terlambat. Terlambat itu kalau sudah mati. Sudah mati nggak bisa baca Quran ya itu. Terus dibaca Quran siapa yang mau dengerin? Jadi seperti orang nggak pernah sholat, begitu meninggal itu sholatnya di sholat pertama di depan imam lagi, boleh nggak? Jadi sholatnya di sholat pertama di depan imam, boleh nggak? Boleh. Boleh. Kalau di belakang imam bukan jenazah namanya. Na'udzubillah minna. Baik, kita ambil suatu contoh peristiwa. Jarak Nabi Adam ke Nabi Nuh itu 10 abad. Ibnu Abbas mengatakan Baina Adam wa Nuh asral qurun.
Jadi jarak antara Adam dan Nuh itu 10 abad. Satu abadnya 100 tahun ya, berarti ada 1000 tahun. 1000 tahun itu baru muncul namanya peristiwa perbuatan syirik. Apakah perbuatan dosa maksiat tidak ada? Ada. Maka peristiwa pertama kali yang terjadi di muka bumi itu adalah pembunuhan Qabil dan Habil. Dan itu disebutkan, peristiwanya disebutkan di surah Al-Maidah ayat yang ke-27. Watlu alaihim naba'a bani Adam bil haqqi id qarraba qurbanan. Awalnya adalah diminta untuk berkorban. Jadi kalimat korban pertama kali disebutkan dalam Al-Quran itu di surah Al-Maidah ini bukan yang beli kambing. Dan itu nggak tepat. Ya, kalau yang Idul Adha ya udhiyah namanya, Idul Adha bukan Idul Kurban. Istilahnya tidak tepat. Ya, jadi korban itu lebih umum, adalah bentuk kebaikan-kebaikan yang dipersembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Il qarraba, kedua, ada dua orang yang sedang berkorban. Siapa? Namanya adalah Qabil dan Habil. Terlepas nama sebenarnya seperti apa. Ya. Kurbanan. Jadi qarraba itu perbuatannya, kurban adalah jenis ibadahnya. Jenis ibadah yang dilakukan keduanya itu berbeda. Satu, memberikan korban dari hasil pertanian, yang kedua dari hasil peternakan. Yang dari hasil pertanian itu diberikan yang tidak baik. Kalau yang dari hasil peternakan itu yang terbaik. Nah, saat itu di tafsir disebutkan bahwa untuk mengetahui mana korban yang diterima dan tidak, Allah kirimkan api. Dan yang diambil api itu adalah yang punya Habil. Itu tandanya berarti dia yang diterima. Syariat zaman itu seperti itu. Itu belum berlaku sampai sekarang. Berbuat dosa, dosanya sholatnya nggak terima, benjol kira-kira semesin, udah gitu. Tapi alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah, syariatnya berbeda sendiri dengan nabi-nabi yang lain. Nabi Musa coba kalau mau taubat itu bunuh diri, langsung bunuh diri. Sekarang bunuh diri neraka. Karena termasuk dosa, alhamdulillah sangat diringankan. Zaman dulu itu kalau sudah ngeyel langsung datang azab. Ya, dan itu kisah-kisah semua itu akan kita pelajari di sini. Maka bersabarlah. Gak tahu ini yang duluan husnul khotimah yang mana. Ini yang husnul khotimahnya selesai dulunya, yang membacakan atau yang dibacakan ini. Gak penting, yang penting ditangisi, yang diserahkan. Ya. Jadi sekali lagi itu kurbanan. Nah akhirnya fatuqubila min ahadihima walam yutaqabbal minal akhar. Nah ada yang terima, ada yang enggak diterima. Lah ketahuanlah setelah itu bahwa yang tidak terima Qabil, yang diterima Habil. Nah dari peristiwa ini karena dia tahu kalau ibadahnya enggak diterima, itu mengerikan. Akan membunuh. Saya akan membunuh kamu. Itu efek daripada ketahuan ibadahnya enggak diterima itu sampai ingin membunuh saudara. Ma'udzubillah min dzalik. Jadi ada ini dosa, tapi dosa yang paling besar itu adalah perbuatan syirik pertama kali yang muncul di tengah kaum Nabi Nuh. Jadi itu munculnya sebelum Nabi Nuh. Ada 5 orang ya, ulama tokoh yang sangat dihormati pada zamannya. Nah, ketika mereka meninggal, itu orang merasa kehilangan. Pertama awalnya merasa kehilangan. Nanti kisah-kisah seperti ini tuh akan ada kaitannya dengan munculnya perbuatan fahisah. Nanti kita kaji ini, simpel-simpel dulu ya, karena kita kan baru mukadimah ini. Kan satu halaman, satu pertemuan. Ini ada 400 kaidah. Terus bola pokoknya di konsep itu malah umur ini gak ngerti lah. Ya. Ada 5 orang
ahli ibadah yang disegani orang-orang soleh lah, baik orang-orang soleh. Nah, meninggal pertama generasi itu masuk kehilangan, wajar ya, kehilangan induk dan istilahnya. Kemudian generasi berikutnya itu mulai berubah, bukan merasa ditinggalkan lagi, bangun banget. Nah, inilah celah yang dimasuki oleh setan. Generasi berikutnya, berarti kan ilmu semakin hilang, jauh. Nah, muncullah kemudian gambar. Ini kalau melihat orang ini, kalau melihat fotonya itu kayaknya aduh banget, seneng banget, ada kehidupan semangat lagi, ada motivasi lagi. Dan itu Bapak Ibu sekalian dilakukan oleh orang-orang sekarang yang ibadahnya tidak sesuai dengan tuntunan agama. Kami pernah lihat, ini fakta. Kami melihat dengan mata sendiri. Dan mungkin Bapak Ibu punya pengalaman sendiri. Jadi biasa orang-orang kalau yang punya tarekat gitu ya, tarekat begitu, itu biasanya punya kamar khusus, punya ritual khusus. Ritualnya adalah di kamar itu ada fotonya Abdul Qadir Jailani. Nggak tahu itu foto asli apa foto dari pramuka, ini nggak tahu itu. Ada foto. Nah, kemudian dia menghadap ke foto itu. Di depannya ada topi, ada topennya, ada rotil. Nah, di situ dia baca bacaan, entah baca pujian atau apa, tapi menghadap ke arah foto si Abdul Qadir Jailani. Dia merasa nyaman. Praktek model seperti orang Nasara. Kan menghadapnya ke salib kan? Itu kayak gini lah. Namanya badan nggak ada salib kan? Ambil gini pegang, ngantuk. Nah, orang Islam kalau Jumatan ngantuk, gitu. Tapi nggak di sini. Ini nggak ada yang ngantuk kan? Orang tidur. Ada bertanggung jawab ini. Gimana caranya nggak ngantuk? Semprot apa kayak baygon apa gitu? Jadi itu kayaknya nyaman betul. Makanya ada satu pertanyaan, lupa ulama siapa? Ya, orang Nasrani itu lebih khusyuk karena dia langsung melihat wasilah Tuhannya. Kalau orang Islam enggak. Zakir naik. Justru orang Islam itu lebih bagus. Tanpa itu bisa lebih khusyuk. Kami pakai perantara baru bisa khusyuk. Kami tanpa perantara lebih bisa khusyuk. Itu hebatnya orang Muslim. Berbangga kita orang Muslim. Tapi akidahnya itu karena dorongan lagi. Itu dikit-dikit lama gitu. Itu bisa sampai semalam, Bapak. Kalau model yang lain itu praktek di kuburan. Nah, lihat ya, ini kalau ada videonya bisa dilihat ya, YouTube, biar tergambar. Nah, itu di kuburan Pak. Jadi kuburannya itu seperti istana, lebih megah daripada rumah. Nyaman banget dengan ibadah, dengan cara model ini. Boleh nggak kasih contoh begitu di sini? Aman Pak ya? Aman ya? Kalau nggak aman, Pak dari yang kamu jawab. Nanti keamanan saya sampai ke rumah ini. Jadi modelnya begitu Pak. Jadi ibadah itu nyaman kalau melihat ada perantara yang kelihatan. Kalau tadi modelnya foto, kalau yang tadi kuburan, kalau yang tadi salib, apa lagi? Itu nyaman banget. Nah itu dilakukan oleh kaum Nabi Nuh sebelum Nabi Nuh. Nah begitu, kalau cuma foto ada yang masih kurang, dibuatlah patung gede, makanya patungnya setengah miring begini ya. Kasihan itu, engkar itu. Itu pelecehan apa gimana itu? Nah, buat apa tuh? Nah, masalahnya ini celah Pak, celah yang dimanfaatkan. Setiap orang yang lewat di situ, lewat di depannya, itu kayaknya nyaman banget, nyaman. Kalau sandaran itu nyaman
Pokoknya nyaman banget. Kalau musim paceklik atau ada masalah di situ, masalahnya selesai. Masalahnya selesai. Selalu dibuat begitu. Ini ujian. Lalu muncullah sesaji di situ, ya kasih terus berdoa dan sebagainya. Kalau lihat dia terus ngomong apa kok kayaknya hati senang, kok masalah selesai. Itu bertahun-tahun, nggak 2 hari 3 hari. Seperti nanti kaum Sodom kenapa sampai dihancurkan, itu ada 3 tahapan. Tahapan pertama seperti apa, tahapan kedua seperti apa, tahapan ini, itu berapa lama waktunya? Ini berarti masih panjang ya Pak ya? Ini masih panjang ini, Nah, di situ akhirnya jadi penyembahan terhadap kalau musim hujan, hujan, bawa sesuatu ke situ. Itu awalnya pelan-pelan, orang nggak sadar. Orang tidak menyadari bahwa itu adalah langkah untuk menjerumuskan kepada perbuatan syirik. Makanya kenapa Nabi Nuh itu disebut dengan Rasul pertama, karena urusan kesirikan. Jadi itu 10.000 tahun setelah Nabi ada syirik. Poin pertama syirik di Quran disebutkan, dan termasuk an-nasyirka la dzulmun adzim. Syirik itu termasuk kezaliman yang paling besar. Nah, Nabi Nuh turun sampai kepada Nabi Lut, juga Nabi Ibrahim, karena satu masa. Para ulama mengkonversi waktu jarak antara Nabi Nuh sampai ini juga 10 abad. Berarti ada 1000 tahun. 1000 tahun fase pertama, 1000 tahun pertama muncul perbuatan dahsyat, maksiat dasar apa itu? Perbuatan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian fase 1000 tahun berikutnya muncul perbuatan fahisah yang dilakukan oleh kaum Lut. Nah, di sini ada 3 tahapan. Nah, kita tidak berbicara 3 tahapannya seperti apa, karena ini perlu kombinasi ayat-ayat yang ada, lalu kita tata dengan baik. Kita akan tahu apa maksudnya. Dan itu membutuhkan waktu lama, sementara kita waktunya lagi habis. Tapi waktu kita nggak habis apa ya? Waktu kita nggak habis kan? Kalau habis berarti sudah nggak betah hidupnya. Ingin segera kembali ke tempat semula. Ini ya. Itu perbuatan ini. Ada perbuatan fahisah. Perbuatan fahisah ini banyak ragamnya, Bapak Ibu sekalian. Banyak ragamnya. Kesimpulan. Ada perbuatan zina, ada perbuatan incest, ada LGBT dengan turunan-turunannya. Bahkan fahisah itu juga bisa bermakna beribadah kepada Allah tanpa aturan. Ya, meremehkan aturan, nggak pakai aturan. Aturannya dibiarkan saja. Nah, itu munculnya di kemungkaran juga ada. Ya, kemungkaran dilakukan di masa kaum Lut. Nah, ini kan kisah masa lalu ya, kisah masa lalu. Nah, pertanyaannya yang pertama, apakah peristiwa itu terjadi hanya di zaman itu saja? Tidak. Di masa-masa berikutnya sampai kepada masa kita. Jangankan kita, masa Nabi Muhammad SAW, kalau di zaman Nuh namanya tokoh-tokoh zaman itu. Di zaman Nabi Muhammad SAW sebelumnya itu di Ka'bah, sekitaran Ka'bah ada 360 patung dengan berbagai macam jenis sesuai dengan status sosialnya. Orang kaya pakai emas, orang miskin pakai emas. Apa bedanya emas sama emas? Pakai kayu, nyembah kayu. Ya, seperti azar
Itu kan gak masuk logika, Pak. Dia kan ngangkat patung dijual untuk disembah. Itu logikanya gimana? Seharusnya yang disembah itu yang membuat atau yang dibuat? Seharusnya yang kuat itu yang membuat atau yang dibuat? Itu kan gak masuk akal. Dia yang buat, yang jual, jualannya untuk disembah. Kan error kayak gitu. Dan itu sudah disebutkan di Al-Quran, surat Al-Hajj itu ada. Ya. At-talib wal matlub. Jadi yang minta dan yang minta itu sebenarnya sama. Dha'ufat talib wal matlub. Yang minta dan yang diminta itu sama-sama lemah. Mohon maaf, beberapa tahun yang lalu muncul karena modelnya keberagaman, asasnya beragaman, sampai ada patung Buddha, kepalanya Gus Dur, ya, itu. Alhamdulillah ya, dari sampai sini. Kemudian LGBT, apa berlaku zaman Nabi Lut saja? Enggak, yang sekarang? Enggak. Ada. Jadi kan problem. Contoh yang lain. Ini problem. Tapi sumbernya belum sumbernya. Nanti problem solusi sebenarnya. Ini kan berarti panjang lingkarannya ini panjang. Ya. Contoh yang lain. Istri Nabi Lut. Istri Nabi Lut itu open minded. Prinsipnya open minded. Istri Nabi Lut tidak ikut-ikutan melakukan perbuatan keji yang dilakukan oleh kaumnya. Dia enggak zina. Dia enggak LGBT. Tetapi open minded. Apa open mindednya? Setuju atau melegalkan tindakan keji yang dilakukan oleh kaum, bahkan mendukung, memfasilitasi. Apa contohnya? Ketika ada tamu kepada Nabi Lut, laki-laki yang ganteng, itu kan membocorkan rahasia sama dia, mendorong, memotivasi, memberi, melindungi, membantu. Ya. Dia nggak itu melakukan perbuatan keji, tapi setuju. Apa akibatnya? Akibatnya adalah di Al-A'raf ayat 83, fa'anjaynahu wa ahlahu illa ra'atahu kanat minal ghafirin. Maka kami selamatkan Lut bersama ahlun. Ahlun di sini dua maksudnya. Satu adalah keluarga, karena beliau punya anak putri. Ya, makanya ketika kaumnya datang kepadanya, udah anak saya saja dinikahi, masa kamu sama laki-laki? Sebelum tahu kalau yang datang itu adalah malaikat. Nah itu ada kisahnya, nanti kita pelajari satu-satu. Ya. Tapi nggak mau, karena memang kepengennya itu eranya di situ. Ya. Nah, ini termasuk dukungan. Yang kedua adalah pengikutnya. Jadi dua bentuk, keluarga dan pengikutnya. Dari keluarga ini kemudian dikecualikan oleh Allah. Illam ra'atahu, kecuali istrinya. Karena minal ghabirin, istrinya termasuk orang yang tertinggal bersama orang-orang sesama yang didukung, ya, untuk mendapatkan murka Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini peringatan keras bagi orang-orang yang mengklaim kebebasan yang melanggar batasan-batasan Allah. Di 228 atau 229 di Al-Baqarah, tilka hududullah, itulah hukum Allah. Ya, ala ta'taduha, janganlah kalian melampaui batas dengan hukum itu. Wa may yata'adda hududallahi fa ulaika humuz zalimun.
Barang siapa yang mendolimi, ya, barang siapa yang melampaui batas, maka dia telah melakukan perbuatan kedoliman. Nah, ini contoh-contoh ilmu-ilmu dulu, peristiwa dulu. Ternyata peristiwa itu terus berlangsung sampai hari kiamat. Selalu ada. Bisa jadi hari ini lebih banyak. Kami itu, kalau seingat kami itu pernah searching, Pak. Kumpulan LGBT Bekasi Pondok Gede. Siapa deh, Pak? Pembandar penasaran ini. Coba di sini ada nggak? Yang punya yang bawa HP coba itu. Ya, di Bekasi lah. Nanti lebih ke betul Pondok Gede. Ada nggak lekoinnya? Artinya kita diserbu Bapak Ibu sekalian. Ada. 6? Oh. Tapi ada ya? Yang bukan saya nggak tahu. Di Pondok Gede, Pak, Pondok Gede. Atau Bekasi lah. Bekasi 6.000. 6.000 tuh, Bekasi 6.000. Pondok Gede 60.000. Coba Pak, Bekasi berapa sih besarnya dengan itu? Lagi 30. Pondok Gede, Pak, Pondok Gede, Pak. Pondok Gede mana ini? Pondok Gede Bekasi mana ini? Bekasi Bekasi kota ya? Bekasi kota? Ngiran kota. Berapa sih? Nggak ada laporan. Nggak ada laporan. Jadi dia menyembunyikan data. Google termasuk menyembunyikan dosa besar. Bekasi, ya kalau kita bicara soal Bekasi ya di mana tempat lah, coba 6.000 ya, soalnya 6.000 lah. Tadi satu ayat 60.000 perbandingannya tahunnya. Bagaimana? Diserbu lah. Jadi kalau perbandingan dengan penduduk Bekasi, satu keluarga diserbu berapa itu? Nah, itu tinggal ditanya coba. Satu keluarga menghadapi itu baru aspek ini, belum aspek-aspek yang lain. Kita itu hantamannya sangat luar biasa. Maka kita minta pertolongan kepada Allah juga harus lebih super. Karena tidak ada yang bisa menolong kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, model-model kayak seperti istri Nabi Lut itu terjadi di zaman itu saja. Sekarang juga orang yang melegalkan, bahkan membuat indah. Ya, dulu judi dibilang SDSB. Nah, dulu zaman tahun berapa itu? Sumbangan dana berhadiah sosial. Zaman kami kecil, mantap ini sumbangan. Padahal ya itu. Ada ya. Sekarang nggak terang-terangan, cuma disingkat judul. Judi online. Nah itu ada online itu sudah bagus ya. Riba dibagi apa? Diganti namanya bunga. Indah, bunga itu indah. Apalagi yang lagi mekar itu. Indah kan? Zina dibilang apa? PSK, pekerja seks komersial. Coba zina kerja Pak. Ada termasuk perbuatan fahisyah. Dan itu terjadi di zaman Nabi. Kurang apa? Peristiwa sudah ada. Dan itu terus berwatil kal ayyamu nudawiluha bainan nas. Allah pergilirkan. Ada problem, ada sumber masalahnya apa, dan apa problem solvingnya itu nanti disebutkan di kisah-kisah ada berkita 476 faedah. Jadi 400 pertemuan insya Allah. Pertemuan indah. Yo orang iso nggak, settingannya nggak begini. Nah, kalau mau cepat selesai, bahkan sebelum bisa selesai, beli bukunya dibaca. Beli buku. Tapi ya memang berbeda lah kalau baca sendiri dengan
dibacakan. Itu saja bedanya gitu. Tapi nggak apa-apa, Bapak Ibu bisa baca dalam nanti bulan depan nanti di checklist siapa yang sudah baca, siapa yang belum. Nah, artinya ada gambaran bahwa saya akan pelajari itu seperti ini. Ternyata dasar supaya kita semangat. Ternyata Al-Quran yang Allah turunkan, yang kita kemudian mengimaninya itu nggak kaleng-kaleng, itu sangat mahal, luar biasa. Pernah nggak Pak dosen baca surat Al-Fatihah rakaat pertama? Ganti? Nggak ada. Karena sejiwa dengan fitrah kita. Makanya Utsman bin Affan mengatakan kalau hati kita bersih, baca Quran itu nggak habis-habis, nggak kenyang-kenyang, nggak bosan-bosan. Berarti kalau bosan, kalau ada yang bosan, masalahnya di mana? Hati. Kenapa hatinya bosan? Karena bal rona ala qulubihim makanu yaksibu. Ron dosa. Al-Hasan Al-Basri mengatakan ron itu adalah dosa setelah dosa, dosa setelah dosa setelah dosa. Numpuk, akhirnya nutup. Ini akan berarti akan mencegah pancaran takwanya itu tadi. Karena itu numpuknya di hati. Nah, dulu pernah nih ya, masih ingat dulu kan? Berapa? Pas Ramadan. Katakanlah hati sebesar ini. Nah, kemudian sebenih ini lah. Dosa pertama 1 titik, itu lebih kelihatan putihnya apa titiknya? Perjalanan kita berapa tahun? 60 tahun. Itu kira-kira titiknya berapa? Menutupi yang putih atau menutupi yang hitam? Makanya kalau logika sederhananya wajar kalau kita kadang ada nggak semangat baca Quran, kadang nggak semangat. Ya ini masalahnya Pak. Jadi jangan menyalahkan keadaan sekarang. Introspeksi sebelumnya. Itu seandainya hati bisa di-scan, itu kira-kira gimana ya? Bapak Ibu, mohon maaf, pernah nggak melihat paru-paru orang yang merokok? Pernah lihat fotonya? Bayangkan kalau itu hitamnya adalah dosa. Kalau paru-paru itu gosong, itu berefek kemana? Fisik. Tapi kalau hati kita yang gosong berefek kemana? Ke rohiyah. Ini sholat enggak, merokok iya, berarti batin. Ini bukan nyindir ya, di sini gak ada yang ngerokok kan Pak? Di luar mesti aman Enggak, pertanyaannya di sini aja. Coba bayangin Pak, udah nggak ngaji, sholatnya jarang, ngerokok lagi, ngebol lagi. Itu berarti dohir batin, rusaknya dohir batin. Fisiknya rusak, rohaniannya enggak. Siapa bilang rohani saya rusak, saya bisa ngaji? Itu sayang Allah itu. Kalau nggak Allah sayang, dari rumah sakit. Bisa nanti sudah di kuburan. Alhamdulillah dari sudah habis waktunya. Melihat jam. Ini baru satu perkataan. Baru satu. Baru prakata penulis. Kami mengajak kepada semuanya, ayo kita semangat ya, agar supaya lebih maksimal. Kami anjurkan untuk punya bukunya supaya langsung bisa dilihat, bisa ditulis ini tambahannya apa, ini maksudnya apa. Kita ingin ngaji bukan ciping saja, tapi dari bacaan masuk ke hati, dari hati ini. Gitu. Ini Pak bukunya nanti bisa di ini, saya bagus sekali. Jadi buku ini itu kelebihannya mentadaburi ayat-ayat, ya, mencantumkan referensi pada setiap kaidahnya, berisi 476, merujuk kepada 80 buku tafsir. 80 buku tafsir.
Bagus ya? Nanti kita pelajari setiap kalimat, bukan setiap halaman, tapi setiap kata. Nanti kita contohnya, agar supaya lebih masuk ke hati kita. Mudah-mudahan Allah tanamkan hidayah taufiknya, hidayahnya sudah ada, tinggal taufiknya. Ya. Saya Bapak sekalian, mudah-mudahan bermanfaat, perakata tertulis. Ini sampai akhir nanti, insyaallah. Ya sekitar tahun 2000 lah ya, 2030 lah. Ada yang mau disampaikan? Bapak Ibu? Kami itu sampai 3, 1, 2, 3. Mudah-mudahan bermanfaat. Bisa diulang lagi, direkam kan Pak ya? Nanti bisa diulang lagi dan dijelaskan. Ya kalau langsung ngatasin itu titiknya gimana? Ya akhirnya ya jangan sampai nanti nggak bisa baca Quran selesai, nanti ditanya udah selesai. Kalau nggak pengen mati nggak usah baca Al-Quran, kalau pengen mati baca Quran selesai. Ya, gimana? Mau diapain lagi? Tip-tipnya. Yang kedua, ingat bacaan Al-Quran yang kita baca saat kita sholat itu harus pakem. Salah baca, salah arti. Makanya jangan, ini boleh tambah waktu Pak? Boleh ya? Belum. Oh, apa lagi itu? Jadi apa yang dibaca jangan sampai mengklaim ini. Jangan mengklaim menjadi seorang muslim. Jangan hanya mengklaim ahli ibadah. Jangan mengklaim punya Al-Quran kalau nggak bisa baca Al-Quran. Kalau soal mengklaim saja itu sudah ada di zaman dulu. Sudah ada contohnya mengklaim. Bab mengklaim ya, bukan kontennya ya. Mengklaimnya ini. Itu ada di surah Al-Baqarah ayat 111. Itu ada contohnya. Kaum-kaum yang model suka klaim-klaim tapi nggak ada faktanya, nggak ada buktinya. Wa qalu la yadkhulul jannata illa man kana hudan aw nasara. Orang-orang Yahudi dan Nasrani mengklaim tidak ada seorang pun yang bisa masuk surga. Tidak ada seorang pun bisa masuk surga kecuali golongan mereka. Klaim ya, mengklaim. Hanya kami yang berhak untuk masuk surga. Nah, klaim itu kemudian dibantah oleh Allah Subhanahu wa taala. Tilka, ada kalimat di situ. Tilka, klaim itu amaniyuhum. Itu baru sebatas angan. Terbukti atau tidak harus ada bukti. Maka Allah minta kepada Nabi untuk minta bukti kepada mereka. Kul, sampaikan, tanya kepada mereka, hatu burhanakum, mana buktinya dari klaim itu? In kuntum shodiqin, kalau kamu benar. Makanya kalau orang nuduh itu harus pakai bukti. Mengklaim bahwa dia salah harus mendapatkan bukti. Makanya orang yang nuduh zina harus ada 4 saksi, bukan yang didatangkan, tapi bareng melihat. Kalau enggak, dia yang kena had. Gitu ya. Jadi jangan mengklaim menjadi seorang muslim saja, buktikan ibadahnya bagus. Nah, bagian dari ibadah yang bagus adalah praktek bacaannya tadi itu. Apalagi sholat. Kata Imam Al-Bushairi rahimahullah ta'ala, tidak ada satu nabi kecuali atau rasul di situ ada waktu. Tidak ada waktu yang Allah turunkan kecuali di situ ada syariat perintah sholat, menunjukkan pentingnya masalah sholat. Sampai sholat juga menjadi solusi dari perbuatan fasad dan mungkar. Seperti apa? Bagaimana korelasi sholat yang baik bisa mencegah orang yang berzina, faksa tadi, dan kemungkaran? Itu korelasinya seperti apa?
Ya inilah yang juga kita akan membuat satu jembatan memahami apa korelasinya sholat yang baik bisa mencegah pelakunya dari fasad dan mungkar. Itu tahapannya seperti apa, poinnya seperti apa, sentuhannya dari mana, itu akan kita pelajari di masa-masa yang akan datang. Insya Allah. Nah, kadang-kadang kayak gini kan belum tersentuh oleh kita kan, belum tersentuh oleh kita. Nah, ternyata itu disebutkan di ulama-ulama itu menyebutkan itu. Sentuhannya di mana, prosesnya seperti apa. Nah, jadi kita belajar tidak ingin sekedar pokoknya begini enggak, tapi menelisik lebih dalam. Ya, nah itu Pak. Jadi inilah motivasi ya, motivasi buat kita semua. Maksudnya ya la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Yang penting ada bukti kita belajar. Kita sudah berusaha. Untuk masalah hasilnya itu kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita menyemangati diri kita masing-masing. Paling tidak ya hadir. Meskipun Pak jangan baca ya kayak gini Pak semua. Mereka tambahin lah. Ya nggak apa-apa. Ada usaha. Yang penting ada usaha. Yang dicela itu adalah nggak ada usaha, nggak ada keinginan. Kecuali kalau 3M nggak umumin, nggak ngadain. Nah itu yang salah. Tapi ya sudah diumumkan ada iklan berarti berlepas diri dari tanggung jawab. Ini beliau nggak berani ngomong Pak, tapi ya saya ngomongin aja. Sudah berlepas diri beliau. Karena sudah menyampaikan. Alhamdulillah sudah ada. Kalau nyampe sendiri kan kayaknya gimana ya? Baik cukup. Hampir jam 7. Ya. Ini tadi cerita tentang istri apa? Mengenai istrinya Nabi Lut tadi yang sudah apa namanya sudah menguraikan yang mendukung LGBT. Ya, LGBT. Jadi kalau kita lihat selama itu kan banyak sekali produk-produk yang mendukung LGBT, yang mendukung apa namanya, misalnya seperti di rumah startup. Ya, itu jelas-jelas memang kalau kita lihat berita itu sosmed itu mendukung LGBT. Nah, ini pertanyaannya, dengan kita meminum atau memakan produk tersebut, apakah ini kita masuk hukum mendukung LGBT? Yang hukumnya itu nanti bakal kena seperti istrinya Nabi. Ya pertama yang dari sudut pandang berzatnya, kalau makanannya halal ya tetap halal. Berzat makanan. Kalau memang halal ya tetap halal. Yang kedua tahun kontribusi. Ini masalahnya. Ya kalau itu memang yakin mengarah ke sana, kan masih ada jengkol, masih ada serawut kan? Pakai serawut aja lah. Kalau serawut kan? Serawut lah. Yang singkong di parut gitu, terus dikasih apa gitu? Benar lah. Kalau memang ada aspek kontribusi ya, kan mendukung. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Jadi kalau ada nilai kontribusi yang kuat di situ ya sebaiknya ditinggalkan tanpa menghalalkan zat yang halal itu. Karena berbeda. Ya, karena barangnya kalau halal nggak boleh diharamkan. Dan itu kena ayat ya ayyuhan nabiyyu lima tuharrimu ma ahallallahu laka tabtaghi mardat azwajik. Itu ada kisah istri Nabi itu kan banyak ya. Nah ini ada perselisihan kecemburuan antara Aisyah dan Hafsah. Ya, nggak pada gilirannya kok ngasih susu tampol sama Aisyah sup. Ini kan bukan giliran gitu kan, cemburu. Nah untuk menenangkan hatinya Nabi mengatakan mulai hari ini susu haram. Ya. Turunlah ayat ini. Kenapa aku mengharamkan sesuatu yang Allah halalkan hanya untuk mencari ridho istri? Jadi nggak penting-penting banget sebenarnya kalau kaitannya dengan saya. Mohon maaf Bu ya, bukan begitu ya. Kalau ada kaitannya dengan syariat. Tapi jangan syariat banget ya. Nanti gini-gini pulang-pulang ini nggak penting banget. Akhirnya berulang. Baik, Allah Islam kita tutup dengan doa kabar maghrib. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.